Nah, saya ketika membangun Puisi Ese justru dipengaruhi oleh buku agama. Ya. Ini buku judulnya Faith Based Marketing, ya. Ditulis oleh Bob Hutchin dan Greg Stielstra tahun 2009. Jadi buku agama ini yang ikut mengilhami membuat festival Puisi Ese karena ia menjelaskan bagaimana kita bisa membangun komunitas, membangun satu kegiatan yang bisa berumur panjang dengan belajar dari tradisi agama. Jadi bahkan untuk marketing pun kita bisa belajar dari agama, karena itulah mengapa agama itu bertahan ratusan tahun sampai sekarang ini. Jadi dicoba mengulik sisi agama dari sisi elemen marketingnya, dari sisi elemen membangun komunitasnya. Nah, salah satu yang menarik adalah dia katakan satu hal yang paling penting dari agama di samping lainnya, karena di sana ada hari raya. Hari raya ini event yang ada setiap tahun. Melalui hari raya inilah membuat komunitas itu melakukan rebounding. Karena mereka peringati hari raya bersama, mereka berjumpa lagi, mereka ikatkan kembali hubungan sesama komunitas, sesama penganutnya. Dan lebih jauh lagi mereka ikat kembali hubungan mereka dengan ajaran-ajaran agama itu. Ya. Dan juga di hari raya itu, yang setiap tahun itu, mereka pun berjumpa dengan aneka komunitas, populasi yang jauh lebih muda, sehingga ada generasi pun berjalan gitu ya. Jadi betapa menurut dia, kalau kita ingin membangun komunitas yang tahan panjang, yang panjang sekali, yang kuat ikatan batinnya, buatlah ritus tahunan. Jadi kita harus punya hari raya. Itu kira-kira. Jadi siapapun yang ingin belajar dari agama, yang ingin bangun komunitas, maka buatlah hari raya. Tapi apa hari raya untuk komunitas puisi? Anda pikir, oh festival. Nah, itulah yang akan menjadi hari raya kita, festival, dalam hal ini festival Puisi Ese, di mana di hari raya itu kita berjumpa, tapi pusat kita adalah karya. Ya. Jadi ideal nanti di sana kita berjumpa sesama komunitas, rebounding, ya, saling bertemu, saling memperkuat lagi, yang pusatnya adalah karya-karya baru. Ya. Kita sharing karya-karya baru di sana, apakah itu bentuknya puisi esai, apakah itu satu esai, makalah tentang situasi mutakhir, ya. Kita baca puisi di sana, kita kemudian juga bicarakan situasi mutakhir, dan itu dibuat setiap tahun, ya. Dengan sendirinya hari raya Puisi Ese ini dia berfungsi sebagai hari raya agama-agama yang lain itu, menjadi medium juga bagi kita untuk melakukan satu kaderisasi kepada yang lebih muda, ya. Sehingga dengan cara itulah komunitas ini bisa tumbuh secara organik, ya. Karena ada lembaga yang dibuat, ya. Tapi masalahnya juga setiap festival juga butuh dana. Ya. Dari mana dananya ini, ya? Ada banyak cara membuat dana. Nah, saya sendiri selaku pegawai Puisi Ese baru saja selesai membuat kelembagaan dananya, ya. Bahwa ini nanti festival Puisi Ese ini diniatkan akan panjang karena saya sudah bangun Denny J.A. Foundation. Ini lembaga pendananya itu, ya, yang nanti dananya akan mengalir secara rutin karena sekarang saya buat punya saham di satu hotel saya. Jadi saya punya hotel di Mahakam, sekarang ini 40% sahamnya dimiliki oleh Yayasan Denny J.A. Sehingga setiap bulan keuntungan dari hotel ini dia ngalir ke yayasan, sampai saya pada waktunya juga kita sama-sama pergi dari sini. Terus saya bilang ke anak-anak saya 2 orang, Raffi Rami, sayang, saya bilang, kamu harus tahu juga nanti nggak semua yang harta yang ayah punya, walaupun nggak banyak, nggak semuanya ke kamu. Sebagian ini dia akan diberikan kepada
yayasan, ini amal jari ayah. Sehingga nanti kamu jaga juga ini, dan pada waktunya generasi pertama kita ini pergi, muncul generasi kedua, tapi soal dana secara kelembagaan dia menjadi tidak masalah. Ya. Jadi itu yang saya bilang, oke, berarti inilah salah satu ikhtiar, ya. Sebuah ijtihad budaya ini. Bagaimana kita mencoba membangun komunitas Puisi Ese yang kita tahu ujungnya bahwa Puisi Ese ini dia tidak hanya berupa sastra, ya, tapi dia juga sebuah kesaksian mengenai situasi masyarakatnya. Karena itu memang sejak awal diniatkan yang di Puisi Ese kan itu adalah kisah-kisah dramatis yang kita lihat di sekeliling kita. Tapi dia kemudian diberikan bungkus sastranya. Ya. Tapi isinya adalah peristiwa yang kita lihat sehari-hari mengenai ketidakadilan di sini, masalah hak asasi manusia, masalah kemanusiaan. Ada juga yang membuat puisi esai misalnya, cerita tentang Manula, yang tiba-tiba Manula ini meninggal, nggak ada yang tahu itu ya. Mereka terpisah dari yang lain. Ya. Ada juga buat puisi esai mengenai perkembangan baru di Amerika ya, yang disebut itu childless dog lady. Makin banyak perempuan di Amerika yang dia nggak mau punya anak, tapi miara anjing saja. Ya. Kasih sayangnya diambil dari anjingnya itu. Dan itu jumlahnya makin banyak. Ya. Sampai menjadi tema kampanye. Ya. Di tema kampanye Donald Trump dan Kamala Harris, sampai diangkat ini. Diangkat oleh calon wakil presiden Donald Trump. Karena makin banyak jumlah para wanita yang nggak mau kawin, nggak mau punya anak. Dan kasih sayangnya itu lebih nyaman disalurkan lewat anjing yang sekarang makin cerdas juga itu ya. Nah itu pun dituangkan dalam puisi esai. Jadi banyak sekali kisah-kisah dramatik yang kita alami sehari-hari akan lebih mudah untuk ditumpahkan, disebar kepada halayak jika jadi puisikan. Ya. Diberikan fiksinya, diberikan dramanya, jadilah itu puisi esai itu. Ya. Karena ada unsur itu kita merasa ini berharga untuk dikembang-kembangkan. Karena dia mengajak orang-orang bersaksilah terhadap apa yang kau lihat, ya, apa yang kau dengar. Puisikanlah itu karena kita tampilkan fiksi di dalamnya. Dan kemudian itu mudah-mudahan pada waktunya dia bisa menyentuh untuk membuat juga perubahan sekecil apapun. Ya. Sehingga puisi esai menjadi titik singgung antara puisi dan kemanusiaan dan ke social engineering, ya. Sehingga kaya dimensinya. Karena itu dia layak untuk diterus-teruskan, layak untuk dikembang-kembangkan. Festival puisi esai itu instrumennya. Ya. Tapi kita tahu itu bisa kita kerjakan, kita niatkan dia panjang karena dana untuk itu sudah dibuat jangka panjang, ya, yang insya Allah generasi pertama ini pergi, itu dana masih jalan terus sebagai amal jariah, ya. Dibuatkan juga sudah ininya, foundationnya, ya. Per hari ini Ibu Nita yang memimpin, ya. Nanti pada waktunya Ibu Nita juga udah hilang juga, diganti generasi kedua, dan akan terus. Seperti kita mendengar Nobel Prize, itu Nobel Prize itu udah meninggal Nobel sejak lama, tapi Nobel Prize-nya terus berjalan, ya. Saya juga melihat banyak sekali di Indonesia ini beberapa hadiah-hadiah yang bagus sekali. Tapi ketika pendirinya hilang juga itu ya. Nah saya nggak ingin seperti itu, karena itu saya niatkan, kita siapkan dana abadinya, tapi kita bikin satu festival yang efisien biayanya, tapi berbuah banyak karya-karyanya itu. Ya. Jadi kita nggak kebalik, terlalu mahal harganya, tapi karyanya sedikit sekali, kita balik karyanya banyak sekali, tapi secara ekonomi dia efisien karena diniatkan ini panjang. Ya. Nah, jadi itulah skema yang akan kita buat di Puisi Esai Desember ini. Nah, per tahun ini beberapa sudah kita siapkan ya. Apa yang akan beda di tahun ini untuk Festival Puisi Esai. Karena mungkin tahun ini kita untuk pertama kali mencoba mencari format yang akan menjadi format tetapnya itu. Karena kita sangat serius sekali menyiapkan ini tadi, karena kita tahu ini lokomotif ya, yang bisa membawa gerbong-gerbong lainnya. Ya. Di tahun ini kita akan buat buku yang
judulnya Angkatan Puisi Esei. 8 orang yang menjadi editornya. Mereka membuat deklarasi lahirnya satu angkatan puisi esei. Dengan menunjukkan ada 150 buku yang sudah terbit yang atas nama puisi esei, dan mereka buat perwakilan tahun-tahunnya, mulai dari tahun awal 2012 sampai tahun sekian, satu buku ya, terus sampai terakhir tahun 2024, dan dideklar ini sebagai sebuah angkatan karena dia memiliki satu komunitas sendiri, satu corak sendiri, satu kegiatan yang intens sendiri, ya. Ada festivalnya, dan dengan mendeklar sebagai itu angkatan, ini lebih dianggap akan ikut memacu dinamika sastra lebih kokoh lagi, ya. Sama halnya waktu itu ketika saya dicalonkan untuk dapat Nobel Sastra dari Indonesia, pun kita waktu itu nggak bermimpi dapat beneran Nobel Sastranya, walaupun kalau dapat senang juga, tapi dengan dideklar itu dia mendinamisasi satu dunia sastra, ya, membuat orang kembali tersentak tentang belum adanya ini orang Indonesia, bahkan orang Asia Tenggara yang mendapatkan Nobel Sastra punya fungsi mendinamisasi. Nah, itu udah sesuatu, ya. Jika kita buat kegiatan yang memberi efek dinamisasi pada dunia yang kita tekuni, itu sudah sesuatu, ya. Nah, lalu kedua juga yang baru dari Festival Puisi Esei sekarang ini, kita membuka satu wilayah di mana anak-anak muda menulis puisi esei. Jadi ada anak-anak muda umur 24 tahun ke bawah, sebanyak 160 anak-anak muda, dari Aceh sampai Papua, dalam bentuk 18 buku, ya. Termasuk juga kemudian dari ASEAN, dari Sabah, kemudian dari Mesir, Thailand, sampai ke Iran, Vietnam, ya, ikut menulis puisi esei, ya. Karena selama ini kritik yang sering kita dengar dikatakan puisi esei ini digemari atau lengket dengan generasi-generasi kolonial, ya. Mana milenialnya nih, ya. Maka sekarang ini kita munculkan itu ada 16 sampai 18 buku puisi esei yang ditulis oleh mereka yang berusia 24 tahun ke bawah. Jadi ada regenerasi sengaja yang kita kerjakan, pun ini bagian dari ikhtiar kita, ya, istihad budaya kita untuk ikut mengajak yang muda untuk bersaksi mengenai lingkungannya, dan kesaksiannya dipuisikan, ya, diberikan fiksinya. Dan kalau kita melihat topik-topik yang ditulis, dahsyat sekali, ya. Banyak sekali kisah-kisah true story yang kita nggak pernah tahu, itu dijadikan topik dalam satu puisi esei dan ditambah dengan fiksinya dan dramanya, itu menjadi kokoh, ya. Lalu nanti dari 160 penyair itu akan dipilih 25 penyair yang terpilih, ya, untuk kembali dilatih, diberikan workshopnya. Nanti yang melatih ini Oki Mandasari, juga seorang mentor, penulis juga, supaya didapatkan lagi satu karya terpilih yang lebih dibuat baik lagi, sehingga dia menjadi monumen. Festival Puisi Esei ini melahirkan satu monumen terbitnya puisi-puisi terpilih yang ditulis oleh teman-teman yang usianya 24 tahun ke bawah, yang bagus, karena nanti memang ini disengaja dibikin seperti itu. Nanti dari 25 anak muda ini dipilih lagi 10 orang, dan dia nanti rencananya akan menjadi duta puisi esei ke daerah masing-masing, ya. Mereka yang akan mengajak teman-teman lain untuk menulis puisi esei. Tapi sekali lagi, menulis puisi esei di sini nggak sekedar menulis puisi, tapi juga ada yang mengajak riset, karena ada riset di sana. Dan mengajak juga mereka bersaksi mengenai kisah-kisah yang mereka lihat yang dramatis. Jadi 3 hal sekaligus kerangkum ketika mereka mengajak orang menulis puisi esei. Pertama, mencintai sastra. Kedua, mengajak orang riset, karena basisnya harus riset. Ketiga juga dia bersaksi mengenai ketidakadilan atau hak asasi atau isu kemanusiaan yang ada di sana, ya. Nah, lalu juga yang baru lagi di tahun ini nanti kita akan memberikan Puisi Esei Award.
Karena puisi esai di tingkat ASEAN juga punya award-nya. Di sini pun kita akan berikan award-nya kepada mereka yang dianggap memberikan warna di tahun itu yang cukup besar efeknya, atau jika tak ada tahun itu mungkin dilihat pada tahun-tahun sebelumnya ya. Dan ini akan menjadi puisi esai award yang akan rutin diberikan penghargaannya ya. Semua itu tidak lain adalah adanya satu ikhtiar secara sengaja supaya orang tahu bahwa komunitas ini terasa memang dia didesain dengan tangan yang visioner. Ya. Tidak sekedar berkumpul-kumpul dalam rangka satu sastra, tapi ada desain yang lebih jauh yang ingin ikut menciptakan generasi yang bersaksi tentang lingkungannya, sekaligus juga mencintai sastra karena dia difiksikan, sekaligus juga mereka membangun komunitas. Karena sekarang ini memang komunitas bisa terbangun secara organik, ya. Tapi akan jauh lebih susah ya terbangun secara organik, karena bagaimana mereka perlu berkumpul, perlu tempat untuk dijadikan pertemuan, perlu dana untuk itu, ya. Kalau secara organik akan jauh lebih keras lagi kerjanya, tapi kalau sedikit awalnya dimobilisasi seperti ini ya, mungkin akan jauh lebih mudah, tapi tentu saja mobilisasi ini mungkin hanya berlangsung tahun pertama sampai tahun kelima, selanjutnya dia akan jauh lebih natural ya. Karena bagaimanapun setiap kegiatan itu perlu dananya ya. Dan untuk puisi esai ini yang bagusnya kita nggak perlu dana dari mana-mana lagi, karena dana sudah ada, sudah diletakkan melalui mekanisme endowment itu ya. Kemudian ada yang bertanya, tapi gimana sisi komersilnya? Ya. Apa yang bisa kita komersilkan dengan kegiatan sastra, bahkan penulisan di tahun-tahun sekarang? Nah, inilah kita memasuki satu dunia baru yang harus kita buka mata kita. Ya. Kita masuk ke dua dunia yang sekarang ini jurangnya makin lebar sekali. Ya. Pertama adalah dunia yang disebut cream of the cream. Sangat-sangat sedikit sekali, tapi ada para penulis sastrawan yang kayanya minta ampun karena penulisan. Majalah Forbes hampir setiap tahun dia membuat list 10 orang terkaya karena karya sastranya dibeli orang. Termasuk di sana adalah J.K. Rowling dan segala macam Stephen King ya. Penghasilannya itu setahun bisa 1 triliun rupiah itu. Dan sastranya tidak jadi novel, tapi juga jadi video games ya. Jadi wahana seperti wahana-wahana yang permainan anak-anak itu juga jadi film, serial TV. Tapi jumlahnya nggak banyak ini. Yang bisa seperti itu ya hanya sangat kecil sekali. Ya. Dan pasti karena mereka terkoneksi kepada industri TV, industri film. Ya. Tanpa itu susah. Ya. Jurang satu lagi, itulah kebanyakan kita. Ya. Situasi di mana sangat sedikit sekali orang sekarang ini yang bisa survive dengan hanya menulis. Ini datanya ini, yang ada di Google juga bisa kita lihat. Orang sekarang ini yang bisa hidup hanya dari tulisannya hanyalah 1% saja dari para penulis. Ya. Termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang terpilih, ya, the chosen one ini, yang karya-karyanya bisa menghidupi dia. Tapi 99% lainnya tak lagi bisa dia hidup hanya mengandalkan dari profesi menulis. Sehingga akibatnya menulis menjadi kerja sambilan dan dia harus punya kerja-kerja lain untuk menghasilkan uang. Itu suka nggak suka, itu datanya. Ya. Kedua juga, ini juga satu data yang juga membuat kita merenung. Penghasilan dari para penulis profesional sekarang, itu ada datanya itu, dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, mengaku mereka rata-rata dibuat angkanya, mereka kehilangan 48% dari income-nya. Dalam 10 tahun terakhir, ya. Karena inilah paradoks dari dunia modern. Informasi makin banyak sekali, makin mudah membuatnya, akibatnya juga harga ekonomi dari informasi itu mengecil. Ini hukum besi supply and demand. Ya. Kalau buku makin banyak dan makin bisa dibaca secara gratis,
maka buku-buku yang dijual itu daya tarik orang untuk membelinya berkurang. Ya. Akibatnya memang 48% penghasilan orang justru berkurang dibanding 10 tahun yang lalu. Yang harusnya bertambah, ini malah berkurang. Ya. Nah, apalagi di era ini, era di mana AI sudah bisa menulis buku cepat sekali. Ya. Kalau kita buka Google itu banyak sekali itu latihan membuat buku dalam waktu 1 hari. 1 hari dia bikin novel, bikin buku. Dan saya coba lihat ininya, memang mudah sekali sekarang bikin buku dengan AI, tapi ditambah dengan personalisasi. Ya. Tetap harus ada sentuhan dari kita. Nah, itulah yang ada sekarang ini, sehingga akibatnya membuat kita merasa, lalu apa lagi gunanya, fungsinya menjadi penulis? Yang saya katakan bahwa banyak sekali gunanya, hanya satu saja yang memang kurang, yaitu jangan lagi berharap sisi komersil dari buku. Jangan lagi berharap sisi komersil dari tulisan, karena kita nanti akan kecewa, karena dunia udah berubah. Tapi menulis dalam rangka ekspresi diri, dalam rangka berkreasi, dalam rangka memberi kesaksian, dalam rangka menyentuh hati, justru itu yang sangat-sangat terbantu dengan datangnya artificial intelligence. Nah, jadi itu situasi kita, dan kita pun tahu ketika kita menggerakkan Puisi Esei dan kita membuat satu festival, kita tahu ada hukum besi yang sekarang yang terjadi, bahwa kita dimudahkan untuk berkreasi, tapi disulitkan jika kita ingin mengkomersilkan itu. Karena itu ketika kita terjun sebagai penulis, sejak awal kita diikhlaskan bahwa kita mungkin akan dapat dana dari menulis ini, tapi menulis ini menjadi derma kita dalam rangka pencerahan bagi lingkungan, dalam rangka menyadarkan publik luas mengenai apa yang kita anggap penting dan indah itu. Nah, sekarang kita semua di sini adalah generasi pertama Puisi Esei. Ya. Kita sudah bersama-sama membangun ini selama 12 tahun. Ya. Tapi kalau kita melihat sejarah, jika sebuah genre itu berhasil, dia harus berhasil ketika generasi pertamanya sudah pergi. Jadi apakah bisa 50 tahun dari sekarang akan ada festival Puisi Esei ke-50, ke-51, ke-52 ya. Nah, karena itu pula memang desain yang kita buat ini memang ke sana ya. Bahwa ini akan terus ada, tapi tentu saja itu ikhtiar semampu tangan manusia ya. Nanti berikutnya itu udah kerja alam semesta, apakah akan ada seperti itu atau tidak. Tapi dari sisi manajemen modern itu sudah carikan instrumennya, bahwa ada dana yang abadi, karena ada yayasan yang sudah dibentuk, dan yayasan ini pun juga sudah punya penghasilan yang tetap, karena dia punya saham di usaha yang terus mengalir. Ya. Dan juga kita pun sudah niatkan juga, festival ini kita buat dengan serius, karena kita tahu bahwa komunitas ini akan kokoh jika punya hari rayanya. Ya. Festival Puisi Esei ini akan menjadi hari rayanya. Jadi sekali lagi, Datuk Jasni, Dr. Ben, dan teman-teman sekalian, kita sambut dengan senang hati di sini, sambil berdoa semoga Sabah menjadi kota literasi. Namun juga saya cerita sedikit mengenai rencana Festival Puisi Esei, bahwa ini satu ijtihad budaya kita, sekecil apapun adalah yang mau kita kerjakan untuk generasi ini. Saya sering katakan kepada teman-teman bahwa kita ini hidup di generasi yang paling besar dalam sejarah yang pernah ada. Kenapa kita hanya menjadi pengikut dari guru-guru kita sebelumnya, hanya mengikuti Hairil Anwar, mengikuti Sutarji, mengikuti Takdir Ali Sabana? Karena kita hidup jauh lebih besar ketimbang generasi dan peradaban di era mereka. Generasi ini pun harus melahirkan satu bentuk penulisan yang baru. Karena di sini tumpu puncak dari semua perubahan budaya itu. Ya. Minimal kita berikhtiar untuk itu. Ya. Berikhtiar untuk membuat yang baru di situ, memperkaya sastra, perkaya budaya, dan kita tidak ada niat menjadikan satu-satunya Puisi Esei, mustahil juga, dan buat apa pula. Tapi ini tambahan dari generasi ini, generasi yang hidup di zaman yang paling besar. Kita tunjukkan juga bahwa kita pun punya ikhtiar untuk menambahkan cara baru
bertutur ya, yang bisa berhasil, bisa tidak, tapi minimal kepada diri sendiri kita katakan ya, kita sudah mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.